Assalamualaikum sahabat Safira, jumpa lagi dengan saya Dr. Virgi Anggia di acara podcast Rumah Sakit Safira. Nah, sahabat Safira, hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Di depan saya ada narasumber Dr. Firdaus, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Apa kabar dokter Anggi? Alhamdulillah baik dok. Dokter gimana dok? Sehat? Sehat. Sehat. Aman ya sehat. dok? Sehat dok. Kalau enggak nanti bisa medical check up dulu di Safira ya. Wah, ini Masuk keren ya. nih, masuk ya dok ya. Harus medical check up di Rumah Sakit Safira. Betul. Nah, boleh dok perkenalan diri dulu dok, biar sahabat Safira tahu dokter dari bagian mana dan interest kemana dok. Oke. Halo sahabat Safira, nama saya Muhammad Firdaus. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam yang bekerja di Rumah Sakit Safira Pekanbaru. Jadi kita kalau di Rumah Sakit Safira dokter biasanya hari apa aja nih dok? Harinya dok. Oke. Saya berpraktek itu sore hari. Itu prakteknya jam 3:30 hingga 6:30 Oke. di setiap hari kerja kecuali di hari Selasa. Oke, berarti Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya dok? Sabtu. Hampir setiap hari dok. Insya Allah. Jadi sahabat Safira kalau ada mau dikonsulkan bisa ya langsung ke dokter ya dok? Insya Allah. Oke. Kita bantu sama-sama. Amin. Nah jadi dok, kita hari ini kita akan sharing atau cerita-cerita sedikit tentang diabetes dok. Dimana karena kita dalam memperingati Hari Diabetes Sedunia. Untuk diabetes sedunia ini mungkin ada kita temanya dok, diabetes and well-being. Well-being. Ya, Jadi udah nyebrang ya, nggak cuma diabetes, kita sisi psikologisnya juga kita ikutkan di situ. Benar, sekarang Betul sudah ya. ke psikologisnya ya dok ya, Betul. well-being. Jadi dok, boleh dok sebenarnya apa sih dok diabetes itu? Baik, diabetes ini ternyata penyakit lama, tetapi dengan semakin banyak sisi-sisi yang semakin ditangani saat ini. Oke dok. Kalau diabetes itu ada bermacam-macam ya, ada diabetes tipe 1, tipe 2, ada juga yang disebabkan karena obat-obatan. Mungkin kita lebih mengerucut lagi, yang pada umumnya orang bicarakan diabetes itu biasanya merujuk pada diabetes tipe 2. Oke. Diabetes tipe 2 ini memang banyak sekali diderita oleh masyarakat Indonesia ya. Ya dok. Itu perkiraannya 1 atau 2 dari 10 orang itu menderita diabetes. Jadi ini penyakit yang sangat dekat dengan kita. Kalau nggak kita yang kena, pasti ada salah satu di antara keluarga-keluarga terdekat kita yang menderita diabetes. Nah, secara prinsipal, diabetes itu adalah kelainan yang disebabkan oleh 2 faktor utama. Yang pertama itu adalah resistensi insulin. Oke dokter. Yang kedua adalah defisiensi daripada produksi insulin. Nah, kalau insulin ini mungkin udah pengetahuan umum. Ini adalah hormon yang utamanya mengatur kadar gula darah kita yang diproduksi oleh organ yang diciptakan Tuhan yang dinamakan pankreas. Nah, insulin yang diproduksi ini bisa jadi dia jumlahnya kurang, artinya produksinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita mengatur gula. Itu yang dinamakan dengan defisiensi. Atau juga resistensi insulin, artinya jumlahnya bisa jadi cukup, tetapi kinerjanya yang tidak standar. Sehingga kedua-duanya bisa menyebabkan gulanya tak terkontrol. Nah, masalahnya di diabetes ini bisa terjadi kombinasi baik daripada defisiensinya, resistensinya. Makanya itu kalau kita lihat mungkin ya sobat-sobat Safira, kenapa pasiennya sama-sama gula, sama-sama DM tipe 2, tapi kok pilihan obatnya berlainan. Nah, karena bisa jadi yang satu lebih dominan defisiensinya, satu lagi lebih dominan resistensinya. Karena nanti akan berbeda penanganannya. Nah tuh sahabat Safira, baru kita nanyakan apa aja ternyata penjelasannya udah panjang ya dok. Banyak sekali. Tapi mungkin sahabat Safira sebenarnya udah ada tahu-tahu sedikit dok, karena memang sekarang media info sudah banyak ya dok ya. Betul. Cuman untuk lebih pahamnya pasti kita harusnya, makanya kita tanyakan dari dokter, dan ini benar-benar informasi yang bisa kita sampaikan ke sahabat Safira dok. Betul. Nah, terus dok kalau misalnya memang itu adalah diabetes.
karena gula. Berarti kita sebenarnya nggak boleh makan manis atau bagaimana sih, Dok? Nah, makan manis itu boleh atau tidak? Ya boleh. Boleh. Tetapi, nah apa tuh, Dok? tapinya ini kan. Ya. Nah, kalau namanya badan kita itu pasti membutuhkan kalori Nah, iya, Dok. untuk energi kita. Akan tetapi jumlahnya ini tentu akan berbeda-beda tiap individu. Kebutuhan kalori ya, Dok? Kebutuhan betul. Jangankan orang yang sakit gula, orang yang sehat, yang dia aktif sebagai olahragawan misalnya, dengan orang yang cenderung duduk-duduk sepanjang hari karena pekerja kantoran, itu udah pasti karbohidratnya kebutuhannya akan berbeda. Nah, yang sering salah kaprah mungkin karena namanya sakit gula, orang berpikirnya ya berarti jangan makan yang manis. Nah, ini kadang-kadang misleading gitu. Jadi dikira itu sesederhana itu, padahal kalau kita belajar di sekolah dulu, yang bermasalah itu kan gulanya itu adalah sebenarnya kan karbohidrat. Cuma karbohidratnya diantaranya nasi, tepung, gandum, jagung. Nah, itu semua kan berujung setelah diproses di saluran cerna akan diserap dalam bentuk karbohidrat. Karbohidrat itulah yang bermanifest di darah yang kita ukur sebagai gula. Ya, benar, Dok. Nah, artinya kalau udah jelas-jelas sakit gula, ya udah pasti yang namanya sumber-sumber karbohidrat mesti kita kurangi. Kita sesuaikan. Oke, sesuaikan dengan jumlah kalori. Soalnya pasien saya kalau dibilang dikurangi, jangan Bu, ini stres. Stres ya, Dok. Orang stres kadang pelariannya dua. Iya. Makanya tambah banyak. Atau nggak peduli sama sekali. Oke, Dok. Atau bisa jadi makanya tambah susah, dua-duanya nggak bisa. Nah, sakit gula, bener. malah takutnya gulanya ngedrop. Nah, itu makanya sama dengan diabetes well-being tadi ya, Dok. Betul. Karena masuk ke psikologisnya. Betul, sangat berpengaruh. Nah, jadi untuk seperti yang dokter bilang tadi, ada berarti kebiasaan sehari-hari, Dok, yang duduk-duduk saja. Ya. Nah, ini kebiasaan sehari-hari kita berarti memang harus ada yang diubah, Dok. Atau Betul. apa tuh, Dok, yang bisa kita perbaiki? Nah, memang kecenderungannya ya kalau kita lihat di mana-mana ya kayaknya yang namanya penderita gula sayangnya kok semakin muda ya. Ya, sekarang ini makin usianya makin ini, Nah, Dok, makin iya. muda. Kayaknya dulu 10-20 tahun lalu itu 30-an itu orang sakit gula sepertinya nggak banyak ya. Iya. Kalau sekarang kita datang ke praktek saya itu umur 35 ke atas itu udah banyak. Udah banyak yang sakit Saya gula. bentar lagi 35 nih, Dok. MCU. Di rumah sakit Safira. Lantai 9. Lantai 8, Dok. Ya Allah. Lantai 8 ya sama Safira. Oke, Dokter. Oke. Jadi kenapa ya? Jadi memang ada beberapa hal, ya kan? Bisa jadi ini karena memang penderitanya meningkat. Bisa jadi karena akses kesehatan kita untuk mendiagnosis semakin baik dibandingkan 10-20 tahun yang lalu. Oh, jadi lebih diketahui ya, Dok? Ada dua kemungkinan nih. Benar. Atau kedua-duanya berperan menyebabkan sekarang semakin banyak orang yang semakin mudah terdiagnosis. Kalau zaman datuk kita dulu mungkin mau periksa gula tuh mesti ke rumah sakit kabupaten. Ya kan, nggak ada. Kalau zaman sekarang di Vaskes aja kita sudah bisa periksa gula. Jadi memang akan lebih banyak terjaring orang-orang sakit gula di saat ini karena aksesnya semakin baik, pemerintah sudah semakin membenahi, ya kan. Nah, kenapa dia bisa makin banyak orang sakit gula di usia muda? Yang pertama itu ada epidemi obesitas namanya sekarang, ya kan? Karena ada perubahan gaya hidup yang begitu masif. Orang-orang itu sekarang semakin banyak yang obes, yang kelebihan berat badan. Kita lihat ya, karena dia generasi muda sekarang lebih banyak menghabiskan waktu di depan layar televisi, ya kan? Nyampe di rumah layar televisi, pergi kerja layar komputer, santai-santai layar handphone. Jadi kebanyakan itu banyak yang sedentary atau pola kurang gerak. Nah, ini sangat berpengaruh. Kenapa? Karena gula itu mageran ya, Dok, katanya ya. Betul, karena kinerja insulin itu bergantung pada aktivitas otot kita. Benar-benar. Iya, karena insulin itu terutama bekerja untuk menurunkan gula kita itu pada otot. Jadi kalau ototnya jarang digerakkan, oleh karena itu gulanya pasti akan semakin buruk kontrolnya.
ya kan? Yang kedua, pola makan kita sekarang perlu kita akui, termasuk saya, itu akan sangat berbeda dengan pola 10-20 tahun yang lalu, ya kan? Kalau sekarang makanan yang tinggi karbo, yang satisfying, yang viral, Ya, bisa dipastikan karbohidratnya tinggi. tinggi. Celakanya, kalau dulu kita mau makan ini nih, kita mesti ke sana dulu. Nah, sekarang Kalau misalnya kita malas, kita nggak jadi makan di situ. bener. Sekarang kita GoFood. GoFood, Iya datanglah banget. itu, ya kan? Aktivitasnya Stres dikit, nggak ada. pelampiasannya makan GoFood, ya kan? Tinggi karbohidrat. Nah, itu berlangsung secara terus-menerus bertahun-tahun kan? Itu juga akan mengakibatkan tentu akan kerusakan daripada pankreas itu tersebut. Emang, benar-benar Ya. dok. Kemudian kesadaran screening juga lebih baik, sudah kita bilang tadi ya, karena sekarang perusahaan-perusahaan pun menyadari ini, dia semakin kencang MCU para karyawannya, karena memang saya juga di perusahaan-perusahaan sepertinya juga trennya mereka menghadapi lebih banyak pekerja-pekerja usia produktif itu Terkena gula. terkena gula salah Diabetes ya, satunya, menjadi problematik di semua perusahaan sekarang. Ya kan? Kemudian ada konsumsi karbohidrat tersembunyi, karena katanya makan ini adalah penyakit gula, sakit gula, orang sering terkecoh. Berarti kalau yang saya hindari itu makanan manis, sedangkan karbohidrat jenis lain dia tidak membatasi. Nah, jadi dia terkecoh kan. Jadi karbohidrat tersembunyi, dia makan dalam bentuk mie, dalam bentuk roti, Tepung olah-olahan. padahal ya dok ya. Ya, itu kan juga akan menjadi sebuah karbohidrat yang berujung jadi gula. Nah, yang kemudian ya ada juga penggunaan obat-obat tertentu seperti steroid. Ya kan? Itu kan kita banyak lihat sekarang orang akses membeli obat sangat gampang sekarang ya. Nah, ada juga obat-obat steroid topikal. Saya nggak tahu ya, belum ada penelitiannya kali ya, yang untuk skincare itu kan banyak sekali yang bandel, yang nakal dan tanda kutip. Skincare itu pakai steroid itu juga jangka panjang, walaupun dia tidak akan sebesar resikonya kalau kita makan steroid secara Langsung. oral. Benar. Cuman ya dalam jangka panjang tentu itu akan berperan untuk meningkatkan kejadian penderita yang semakin banyak. Benar-benar. Nah, itu mungkin ya. Banyak ya dok. Banyak ternyata. sekali. Karena gula ini kita nggak bisa bicara dari satu sisi, banyak sekali sisinya. Kalau untuk seperti ini dok, gejalanya jadinya apa aja yang sering dokter temui pada pasien dokter dok? Oke. Kalau saya temui, ya kan, karena saya kan di rumah sakit. Ya dok. Biasanya kalau saya yang menemui itu udah manifest, ya kan. Dia datang ke saya itu bukan lagi gulanya yang masih awal-awal biasanya ya, tapi dia datang untuk berobat. Nah, cuman kalau gejala-gejala klasiknya kan ada trias. Yang pertama ya polifagi atau sering makan. Sering makan. Ya, jadi orang yang sakit gula, ya ini nggak semua ya, tapi ini adalah gejala-gejalanya. Karena selnya tidak tubuhnya tidak berhasil memasukkan gula tersebut ke dalam sel, jadi gulanya hanya ada di pembuluh darah. Akibatnya sel tersebut kelaparan dan mereka mengirimkan sinyal, saya lapar nih, saya nggak dapat, saya nggak dapat nutrisi, tolong makan. Nah, jadi seperti lingkaran, orangnya makan, gulanya tak masuk, selnya masih kelaparan, kirim lagi, jadi dia makan terus, tetapi karena dia tidak masuk ke dalam sel, jadinya dia merasa tidak kenyang ya dok? Tidak kenyang dan orangnya tambah kurus. Banyak makan tapi dia tambah kurus. Nah, yang kedua sering pipis atau poliuria ya. Jadi dia gula itu kalau kita belajar secara fisika dia adalah agent yang menyerap atau membawa air. Nah, kalau gula kita di dalam darah tinggi, otomatis air itu akan banyak terserap di dalam pembuluh darah karena gulanya di situ tinggi. Saya lupa tuh namanya apa, higroskopis apa ya. Dan itu akan dibawa ke ginjal dan ginjal akan dibuang karena asupan air di dalam darah yang akan disaring ginjal itu tinggi, otomatis yang keluar juga banyak. Jadi pasiennya pipis melulu. Nah, ini sering terjadi pada pasien gula, terutama gulanya yang belum terkontrol. Badan tinggi ya dok ya? Karena gulanya tinggi. Begitu biasanya ya, kalau ginjalnya masih oke,
begitu dia mulai berobat, mulai dia ganti pola makan, gulanya membaik, keluhan Menghilang. poliurinya itu menurun biasanya. menurun ya dok Ya, Oke. oke. Kemudian dia lemas-lemas ya, karena itu tadi lemah-lemah terus, karena dia selnya kelaparan, makannya banyak, tetapi tidak pernah mencapai sel, otomatis dia lelah dong. Ya. Jadi badannya tambah kurus, kemudian dia semakin lelah sepanjang hari. Nah, ada lagi yang lain yang kalau sudah manifest tentu matanya kabur, kakinya udah kerusakan saraf kakinya, kesemutan, sakit gitu ya, lama-lama nyucu-nyucu, ya lama-lama benar, mati katanya rasa. nyucu ya dok Nah, ya. itu yang sudah advance biasanya. Nah berarti sahabat Safira kalau yang sering itu memang makannya jadi banyak berulang-ulang, Yang klasik pipisnya ya. Yang klasik ya dok. Yang klasiknya. Pipisnya sering-sering, banyak, Ya. terus jadi lemas dan tambah berkurusnya pasien ya dok ya. Lama-lama nanti ya gangguan saraf, sering infeksi berulang, nggak sembuh infeksinya kan. Ya benar dok. Karena imunitasnya juga pasti terganggu kan. Habis itu nanti perubahan warna kulit yang di lehernya Menggelap ya dok. Ya, kalau yang di IG saya udah tahu tuh akanthosis nigricans. Saya udah pernah bikin kontennya tuh. Wah keren dok. Apa dok IG-nya dok? Dr. Daus. Dr. Daus. Nanti kita ini ya dok ya. Ya, boleh Kita lihat ya. tag langsung dok. Boleh, siap. Oke, berarti memang gejalanya sudah, terus penjelasan apa itu diabetes sudah. Nah, jadi dok kalau dokter bilang tadi gaya hidup sekarang yang duduk-duduk. Nah, selain itu dok kalau begadang, stres, Ya. terus juga jarang gerak udah dokter jelasin ya dok. Kalau yang begadang, stres nih dok, berpengaruh nggak dok ke peningkatan gula darah dok? Nah, ini memang begadang, stres itu adalah salah satu faktor yang memperberat Ya dok. memperberat pastinya ya. Kenapa? Yang pertama kita harus mesti secara metabolik atau endokrinologi itu tidur yang proper itu adalah mekanisme tubuh kita untuk merestart semuanya dan memperbaiki, istilahnya kalau komputer itu dia dikalibrasi ulang. Nah, gitu ya. Kalau dia, nah seringkali orang itu tidak cukup tidur di malam hari, iya kan? Ada juga yang istilahnya adalah owl type ya, owl tuh burung hantu. Iya, owl ya dok. Ya, jadi dia kalau apa nokturnal. Malam dia malah aktivitas. Malam dia beraktivitas, siang dia Tidur, ya kan. Nah, ini ya tapi kan kalau misalnya kerjanya memang menuntut seperti itu susah juga ya. Iya benar. Tapi pada hakikatnya tubuh kita tuh memiliki irama sirkadian, di mana Allah sudah menciptakan malam hari itu memang sebenarnya untuk tidur. Istirahat, Iya. tidur. Dokter Anggi tapi sering jaga malam ya? Dulu dok. Dulu kan, nah itu. Dulu. Ya, Nah, kalau namanya itu, nakes ada juga semalam dok. Iya, nggak cuma nakes ya, orang Iya. di pertambangan, ya kan, banyak sekali lah kan yang kerja buka malam rumah ya, Dok. makan, ya kan. Nah, saya nggak menyalahkan ya, cuman ini lebih baik kita tahu ya. Yang pertama, kalau orang kurang dari 6 jam, 6 jam ini artinya 6 jam ini tidur yang proper, ya artinya tidurnya benar-benar bagus. Itu kurang dari 6 jam itu tidak cukup seperti itu, ada kemungkinan menderita DMTP2 di suatu saat di hidupnya itu 2 kali lipat lebih tinggi. Beresiko lebih tinggi ya dok. Karena kan metabolismenya restartingnya Dan akan terganggu. pasti akan terganggu, ya kan. Yang kedua kan kalau misalnya tidurnya malam atau nggak tidur malam, otomatis makannya kan malam, ya kan. Makannya malam lebih banyak ketimbang waktu pagi atau siang. Nah, Allah sudah menciptakan mekanisme tubuh kita memproduksi gula darah endogen dalam tubuh kita itu di hati itu waktu peaknya itu jam 3 sampai jam 8 pagi. Artinya kalau karena dia nggak tidur, dia makan snack, minum kopi yang manis-manis, artinya tubuhnya memproduksi pada saat jam dia bangun tersebut, dia pun juga banyak makan pada saat itu, jadi overload gula saat itu, ya, benar, begitu. Jadi karena itu kemungkinan dia akan menjadi 50% atau 2 kali lipat
50% atau 2 kali lipat ya, lebih tinggi lah daripada orang lain. Yang kemudian yang tipe burung hantu tadi, karena dia berganti irama sirkadiannya, itu kemungkinan dia lebih tinggi 2,5 kali lipat. Dah yang kedua, yang kemudian stres atau pikiran. Nah, kalau stres atau pikiran apakah berpengaruh? Ya pasti berpengaruh. Nah, Terutama stres dan pikiran bermasalah yang kronis jangka panjang. Kenapa? Karena kalau stres itu hormon-hormon kontra insulin. kontra insulin ya, Dok. Artinya dia melawan insulin, melawan kerja insulin, itu akan diaktifkan. Iya. Nah, tujuannya itu kalau kita belajar mungkin ada namanya fight or flight, Oh ya. ya kan? Nah, itu mekanisme itu hormon kortisol, ya kan? Hormon adrenalin. Nah, itu kan kerjanya adalah gimana caranya insulin kamu stop dulu, jangan gula ini disimpan dalam sel. Produksi tubuh lebih banyak. Jadi memang orang yang stres, kalau kita bandingkan dua orang yang secara teoritis sama, yang satu stres, yang satu tidak, gulanya pasti akan lebih tinggi yang stres karena hormon kortisol dan hormon adrenalinnya lebih tinggi pada orang ini. Nah, adrenalin dia menghambat si insulin. Kortisol memproduksi gula lebih banyak dari dalam tubuh. Nah, bayangkan kalau itu berlangsung bertahun-tahun pasti akan memperburuk kondisinya. Nah, itu dia. Itu dia tuh. Mungkin berarti inilah. Tapi ya itu sama tadi ya, Dok. kan diabetes ada banyak sisi ya. Ya. Bisa jadi ini, tapi ada yang lainnya juga makannya pun. Iya, benar. Karena stres dia makannya Makin banyak. semakin banyak. Jadi banyak sebagai faktornya ya, Dok. Nah, itu dia tentu akan semua ini akan berkulminasi menjadi manifest lah gulanya terus. Nah, sama dengan ini masuk ke tema kita yang diabetes and well-being, Dok. Ya. Jadi ternyata stres itu termasuk kesehatan mental ya, Dok. Betul. Sebenarnya memang berpengaruh ke gula darah yang bisa meningkat seperti dokter jelasin tadi. Betul. Jadi, Dok, kalau misalnya pasien-pasien yang seperti ini, ada nggak, Dok, edukasi dokter yang untuk pasien-pasien untuk psikologisnya kita bantu untuk perbaikan ke gula darahnya tuh, Dok? Betul. Oke. Jadi mungkin ini yang lebih mendalam mungkin rekan-rekan di bagian psikiatri Benar sih, dan Dok. psikologis. Benar, Cuman secara general saya bisa nyampaikan bahwa memang ada fenomena pada penderita diabetes itu mengalami katakanlah tekanan atau distress daripada mental mereka. Itu dikenal dengan beberapa menyebutkan nama diabetes distress. Oh, Diabetes distress ya. Jadi itu pasien yang mungkin baru terdiagnosis dalam jangka waktu yang belum terlalu lama, dia menyimpan beban di mana rasa khawatir, rasa emosional, belum bisa menerima, ya kan? Atau mungkin yang udah lama rasa jenuh, makan Minum obat lagi, terus. suntik insulin lagi. Nah, itu menyebabkan suatu kondisi emosional yang dinamakan distress daripada diabetes, diabetes distress. Ini kalau ada penelitian bilang itu jumlahnya lumayan ya, lumayan banyak. Itu sekitar 22 sampai 36% pasien diabetes menderita hal ini. Tentu keparahannya beda-beda ya. Ada yang agak aja, ada yang udah sampai mengganggu sekali. Nah, ini perlu kita ketahui karena kenapa? Kalau kita mengalami diabetes distress ini, udah pasti nanti kemampuan kita mengelola akan terganggu. Kalau misalnya orang udah jenuh, udah depresi, distressnya, udah pasti dia nggak mau makan obat. Nah, makin tidak terkontrol lagi ya, Dok. Betul. Nah, jadi ini tentu akan memperburuk kondisi diabetesnya. Sebaliknya, ada hubungan dua arah antara kesehatan mental sama diabetes. Orang yang kesehatan mentalnya diabetes bisa menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Kesehatan mental itu bisa menyebabkan orang menjadi diabetes. Sudah ada penelitiannya juga. Apalagi dia orangnya mungkin punya kecenderungan atau bakat genetik untuk menderita diabetes. Nah, ini berarti memang perlu diperhatikan ya, Dok. Betul. Masalah psikologis pada pasien diabetes. Makanya sekarang diabetes kita nggak bicara soal diabetesnya, kita udah bicara faktor lain yang mempengaruhi diabetes tersebut dan mempengaruhi kemampuan kita untuk mengontrol penyakitnya. Itu salah satu well-being itu. Well-being itu ya, Dok. Betul. Apa saja tuh, Dok, sebenarnya, Dok?
Nah, ya well-being itu kan ke Olahraga. kesehatan mental. Oh, kesehatan mentalnya. Nah, disebut olahraga ya. Iya. Salah satu daripada cara kita mengelola stres di samping ya itu tadi ya, mungkin kita ada nanti berbagi dengan orang, ya kan. Habis itu ketakutan itu biasanya berlebihan saat kita nggak tahu. Betul tidak? Bener. Kita masuk rimba, kita pasti ketakutan banget. Bener. Tetapi ada orang yang sudah banyak pengetahuannya, sudah terlatih, dia masuk rimba ya biasa saja. Nah, iya, Dok. Nah, berarti kita harus perbanyak pengetahuan kita jika kita mengalami diabetes atau orang tua kita harus perbanyak pengetahuan kita supaya kita tidak takut yang yang tidak logis ketakutan kita, ya kan? Bener. Nah, balik tadi olahraga itu salah satu metode terbukti murah untuk meningkatkan rasa atau mengurangi rasa stres. Nyambung lagi ya, Dok. Nah, karena Bener. orang berolahraga itu akan merilis atau melepaskan hormon endorfin. Endorfin itu hormon ya dalam tanda kutip morfinnya tubuh Iya, benar. yang menyebabkan euforia atau rasa bahagia. Di sisi lain, olahraga itu akan memaksa otot bekerja sehingga resistensi insulinnya menurun, kinerja insulinnya membaik karena ototnya bekerja, insulin bekerjanya di sana. Nah, jadi memang kalau kita lihat di berbagai rekomendasi, nomor 1 tuh nggak pernah dia bilang berikan obat pada orang baru ketahuan diabetes. Nah, jadi lifestyle nomor 1, lifestyle modification. Modifikasi. Perbaikan pola hidup. Gaya Itu dulu hidup. tuh kalau kita lihat tuh nomor 1 ke atas. Nggak berhasil baru ke bawahnya nanti. Kasih obat ini, kasih obat ini, kasih obat ini. Salah satunya ya jaga pola makan, perbaiki pola makan. Nah, Safira juga udah ada ya. Ya, sudah Spesialis ada. gizi. Ada, Dok. Nah, Dokter Dewi. Dokter Dewi boleh kita konsultasi kalau nggak ngerti gitu kan. Cara pola makan kita ya, Dok. Betul, dan olahraga. Jadi memang nggak bisa dipisahkan itu. Jadi memang ternyata yang utama itu kalau malah untuk penata laksanaannya dari perbaikan gaya hidup ya, Dok ya. Ya, itu adalah lini pertama yang tak tergantikan. Baru nanti ada tata laksana obat. Betul. Atau yang lainnya. Iya. Kadang ada pasien yang bilang, dok, saya bisa nggak saya nggak makan obat? Pertanyaannya itu tergantung. Nah, itu dia kan. Berdasarkan guideline, memang nomor 1 itu bukan kasih obat. Iya. Ibu bisa nggak jaga pola makan, olahraga, dan bisa nggak dipantau gula darahnya? Andai kata tercapai target dengan disiplin dan pola makan dan olahraga, ya kita secara keilmuan pun nggak perlu dikasih obat. Nah, iya. Nah, yang itu penting dia. gulanya terkontrol lagi ya, Dok. Iya, cuman kalau pasiennya gemuk, sudah ada komplikasi, habis itu sudah matanya sudah rabun, Terkena semua saraf. inginnya tidak makan obat, ya Tidak itu bisa ya, Dok. malah nambah stres dia nanti karena ekspektasinya terlalu tinggi. Saat dia berharap tidak makan obat, jawabannya apa? Jadi tambah stres. Padahal logisnya kan dia kan sudah perlu untuk pengaturan yang beda dengan orang yang mungkin yang baru-baru sakit gula, begitu, atau prediabetes. Waduh, udah banyak banget info dari Dokter Daus nih, Dok. Iya. Nah, jadi Dok, kalau misalnya ini mungkin dokter boleh kasih tips buat sahabat Safira untuk langkah sederhana mencegah diabetes, Dok. Silakan, Dokter. Oke, sahabat Safira, gula darah ini bukan penyakit yang perlu kita takuti. Biasanya orang takut itu karena mungkin suatu trauma kali. Mungkin orang tuanya pernah sakit gula, tetapi komplikasi dan lain-lain, atau kemungkinan kedua dia nggak tahu apa itu sakit gula, ya kan? Jadi dia ketakutan karena dia menghadapi sesuatu yang dia nggak tahu sama sekali. Jadi untuk itu, bagi yang belum sakit gula, itu lebih baik kita seperti kita tadi sudah uraikan, pola makan dan gaya hidup itu kita utamakan. Jangan sampai kita sakit gula di ujungnya, apalagi andai kata kita memiliki
bakat atau genetik, karena dia kan 2 sampai 6 kali lipat jika orang tua ayah atau ibu menderita sakit gula, diabetes, ada kemungkinan 2 sampai 6 kali lipat kita juga menderita gula. Tapi itu namanya probabilitas, bukan kepastian. Kemungkinannya ya dok. Kemungkinannya, tetapi otomatis kita menjadi lebih waspada. Bukan berarti kita harus akan menjadi gula. Iya, apakah kita akan menjadi gula? Tergantung kita sendiri ya dok. Tergantung kita sendiri. Ya kan, nah, apalagi yang masih sekarang bekerja di perusahaan, kalau ada MCU, ya dipakailah itu sebagai alat untuk mengevaluasi bagaimana kita. Alarm kita ya dok. Alarm kita sendiri. Jadi jangan acuh tak acuh dengan hasil MCU tersebut. Ya kan? Kemudian kalau yang sudah sakit gula, ya jangan berkecil hati. Sakit itu kalau menurut saya, menurut keyakinan saya itu adalah ranahnya Allah, ranahnya Tuhan. Kita manusia sudah dituliskan apa nasib kita, ya kan. Akan tetapi, ya kan, kalau kita ya di Islam ya, kita bisa berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Itu ada hadisnya kan. Nah, saya berpindah dari takdir ini tadi. Apa itu? Saya nggak mau saya komplikasi walaupun saya sakit gula. Saya mau sampai usia saya selama mungkin saya tidak mengalami komplikasi. Itu bisa. Benar. Itu dari kita lagi. Sakit gulanya itu nggak bisa kita apa-apain. Itu dari udah takdir. Gimana caranya? Pengaturan pola makan, olahraga, disiplin, menjaga well-being, kontrol rutin. Kalau mesti makan obat jangan bosan. Iya kan? Gimana caranya? Nah, itulah yang akan membedakan satu penderita gula dengan penderita gula yang lain. Kalau saya bilang ke pasien saya, gula itu suratan, ya kan? Tapi komplikasi itu gimana Anda? Benar. Nah, jadi itu. Jadi jangan kita nanti menyalahkan suratan takdir. Nah, tapi kita harus perbaiki ikhtiar kita. Nah, jadi kita memang harus kita lihat dari diri kita ya dok ya. Kita bukan diri kita aja ya, keluarga kita juga. Mungkin nanti orang tua kita kan mungkin ya nggak begitu ngerti ya. Kalau orang tua kita nggak ngerti, berarti kita harus mengambil alih info tersebut, pengetahuan tersebut. Kita harus proaktif. Jangan nanti orang tuanya nggak ngerti, kita sebagai anak nggak mencari tahu. Jadinya nanti ya pasti hasilnya akan berbeda. Jadi sama-sama ya dok. Sama-sama. Dalam menata laksana atau memperbaiki gaya hidup, memberikan obat untuk pasien yang sudah harus minum obat. Pengetahuan yang harus sangat diberikan info yang sangat info yang bagus dari dokter bisa. Membaca buku lagi lebih bagus ya dok. Dan kalau misalnya rasa-rasanya ya mengalami diabetes di stage tadi, ya kan, kita nggak sanggup udah dicoba, ya jangan segan-segan mencari pertolongan profesional. Nah, jadi memang bisa ke dokter, banyak yang di psikolog bisa banyak, ya dok. Dicari dan solusinya dan apa? tiap orang pasti akan berbeda ya kan. Oke dokter, ternyata sudah banyak info yang dokter berikan untuk sahabat Safira nih dok. Udah lumayan lama ya dok. Lumayan. Cerita-cerita kita nih dok. Ini udah kering mulut. Tadi kita minum-minum ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Daus sudah hadir di podcast Rumah Sakit Safira. Nanti kita kapan-kapan cerita-cerita lagi ya dok. Siap. Terima kasih sahabat Safira. Nanti kita akan jumpa lagi dengan dokter Daus dengan tema berikut lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.